Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai bentuk akar. Ini matematika peminatan untuk kelas 10. Nah, definisi bentuk akar. Bentuk akar adalah bilangan-bilangan di bawah tanda akar yang apabila ditarik akarnya tidak dapat menghasilkan bilangan rasional. Ini dibacanya, ini ya, yang ini akar pangkat n dari a, lalu didefinisikan. Nah, jika n-nya adalah bilangan asli dengan n lebih dari 1 dan a anggota bilangan real, maka akar pangkat n dari a adalah akar pangkat n yang positif dari a. Nah, bilangan a-nya harus lebih dari 0. Nah, ini ya, bilangan a-nya lebih dari 0 artinya dia harus yang positif. Kemudian, akar pangkat n dari a adalah akar pangkat n yang negatif dari a, dengan a-nya kurang dari 0. Jadi, kalau a-nya kurang dari 0, dan bilangan si n-nya bilangan ganjil. Akar pangkat n dari 0 yaitu 0. Kemudian, perhatikan contoh berikut. Akar 169 sama dengan 13. Tidak boleh akar 169 itu plus minus 13. Dan tidak boleh akar 169 sama dengan negatif 13. Tetapi akar pangkat 3 dari 64 ini sama dengan 4. Karena 4 pangkat 3 sama dengan 64. Dan akar pangkat 3 dari negatif 64 ini sama dengan negatif 4, karena negatif 4 pangkat 3, kalau negatif 4 pangkat 3 itu artinya negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 ini sama dengan negatif 64. Definisi yang lebih ringkas adalah akar pangkat n dari a pangkat n ini sama dengan mutlak a jika n-nya genap, dan akar pangkat n dari a pangkat n sama dengan a jika n-nya ganjil. Pada umumnya, bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya adalah bilangan irasional. Nah, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk a per b, dengan a dan b-nya adalah bilangan bulat serta b tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk a per b, dengan a dan b-nya bilangan bulat, serta b tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk menyederhanakan bentuk akar, suatu bentuk akar dapat disederhanakan dengan syarat bilangan di bawah tanda akarnya mengandung faktor bilangan berpangkat, dengan pangkat sama dengan nilai indeks radikalnya. Jadi, tidak semua bentuk akar dapat disederhanakan. Ada yang bisa disederhanakan dan ada yang tidak bisa disederhanakan. Nah, berikut bentuk akar yang dapat disederhanakan. Akar pangkat n dari a pangkat n kali b sama dengan akar pangkat n dari a pangkat n kali akar pangkat n dari a. Nah, ini kenapa bisa keluar jadi A? Yang ini ya. Ini karena N per N ya. Jadi ini tuh sama aja dengan A pangkat N per N. N bagi N 1. Jadi ya udah, ini si A-nya bisa keluar. Kemudian ini tulis lagi. Nah, jika genap, maka A dan B-nya positif. N-nya lebih dari 2. Contoh. Ini misalkan kita punya akar pangkat 3 dari 108. Nah, ini 108 itu adalah bilangan genap. Maka dapat kita sederhanakan menjadi akar pangkat 3 dari 27 kali akar pangkat 3 dari 4. Ini kenapa bisa keluar menjadi 3? Karena 27 itu ya. Kalau kita sederhanakan lagi, sini akar pangkat 3 dari 27 itu sama aja dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3-nya itu berarti 3 pangkat 3 per 3. 3 bagi 3, 1. Makanya di sini langsung tulis 3 kali
akar pangkat 3 dari 4. Nah, di sini ini udah nggak bisa disederhanakan lagi. Kemudian yang B, akar pangkat 3 dari 36 ini tidak dapat disederhanakan. Mengapa? Karena 36 meskipun dia bilangan genap, tapi dia tidak ada bilangan yang pangkat 3 bisa dijadikan pangkat 3 ya. Jadi ya sudah, tulisnya seperti ini. Kemudian yang C ini akar dari 294. Berarti ini sama aja dengan akar 49 dikali 6. 49 kali 6 itu hasilnya 294. Nah, ini 49-nya bisa keluar menjadi 7 karena akar dari 49 adalah 7. Jadi 7 akar 6 jawabannya. Oke, untuk pembahasan hari ini dicukupkan dulu sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami dan video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.